Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan Bela Bangsa 1 channel. Malam ini saya tertarik dengan salah satu berita berita yang termuat di online Indo News. Menariknya berita ini di mana Ketua Jokowi Mania atau yang dikenal dengan Joman, yakni Pak Immanuel Ebenezer atau yang biasa disebut Noel, mengeluarkan statement yang menurut saya cukup menarik, di mana beliau sangat menduga keras adanya keterlibatan dari Menteri Kesehatan atau beberapa elemen-elemen lain dalam masalah penanganan COVID-19 ini. Jadi beliau menduga keras adanya dugaan korupsi dalam penanganan masalah COVID-19 ini. Jadi kenapa saya tertarik sekali untuk mengungkap atau membacakan berita yang dilansir oleh online Indo News yang hari ini juga pada hari Senin tanggal 16 bulan 5 2022 ini, itu beliau menduga keras adanya mafia, adanya dugaan, bahkan beliau sebagian menyatakan tidak harus diduga lagi, ini sudah sangat kuat sekali menurut beliau ini. Mengapa ini menarik? Jikalau memang persoalan ini diangkat oleh pihak lain, dan banyak juga pihak-pihak yang mengangkat persoalan dugaan mafia atau korupsi dalam penanganan COVID-19 ini, yaitu yang berkaitan dengan vaksin dan lain-lain sebagainya, itu banyak pihak yang menduga, terutama para aktivis di Jakarta ini sangat keras menduga bahwa penanganan COVID ini rentan dengan penyalahgunaan keuangan negara, anggaran negara. Dan lebih menariknya ini karena yang mengungkit masalah ini adalah orang dekatnya Pak Jokowi, artinya atau tim suksesnya atau pendukung Pak Jokowi sendiri. Itu yang membongkar borok ini. Sehingga menurut saya ini cukup menarik untuk dibahas. Baik, kita bacakan saja apa sih yang menjadi dugaan keras dari Pak Immanuel ini atau yang dikenal dengan Ketua Joman ini. Saya bacakan saja. Berita ini berjudul Relawan Jokowi duga Menkes BGS terlibat jaringan mafia vaksin. Itu judul dari berita hari ini. Ketua Relawan Jokowi Mania atau yang dikenal Joman, Immanuel
Ebenezer alias Noel mengungkap adanya dugaan mafia di program vaksinasi bukan lagi sekedar dugaan, melainkan sudah menjadi fakta yang jelas. Noel melihat fakta tidak ada satupun orang yang dijerat hukum, padahal jelas besar sekali penggunaan anggaran negara untuk program vaksin ini dihambur-hamburkan. Soal mafia vaksin itu bukan dugaan, emang benar kok faktanya. Sampai detik ini tidak ada satupun ditangkap, tidak ada satupun yang dijerat hukum, padahal jelas-jelas merugikan negara, gitu loh kata Immanuel atau ketua Joman ini. Pertama kita lihat berapa banyak duit atau anggaran negara terserap dalam penanganan vaksin, dan duit itu dihambur-hamburkan. Jelas Immanuel maksudnya ini. Pada Senin 16 Mei 2022. Lanjut. Bukan hanya menghambur-hamburkan anggaran negara. Menurutnya, pembiayaan untuk vaksin juga dijadikan alat pesta pora oleh Garong dan Malik. Pertanggungjawabannya tidak ada sampai detik ini, dan itu kan jadi alat pesta pora dari garong-garong dan maling-maling. Jadi nggak pakai dugaan, ucap Noel. Ada begitu kerasnya ya dugaan ini. Ya pantas saja pada bulan lalu berkali-kali didemo oleh para aktivis. Ada dari ARM, ada dari MPR. Bahkan pernah kejadian bahwa Menkes itu awalnya mau menerima kehadiran para aktivis. Namun setelah aktivis masuk ke dalam ruang kerjanya, ternyata beliau bisa dibilang ngumpet ya, menghindar, tidak mau bertemu dengan para aktivis itu. Itu bisa-bisa kita mencurigai dengan ditolaknya bertemu dengan para aktivis itu pada saat demonstrasi beberapa bulan lalu ya, mungkin 2 bulan lalu ya. Itu kuat dugaan bahwa ketakutan Menkes itu sehingga tidak berani bertemu, tidak berani berargumen di hadapan para aktivis itu. Padahal para aktivis itu waktu itu yang dimotori oleh yang dikenal Babe Aldo, ada di situ Pak Muslim Arbi dan beberapa lagi aktivis-aktivis handal lainnya sudah siap untuk memadukan data dengan Menkes itu, karena sebelumnya Menkes itu menantang ingin mengadu data. Namun setelah para aktivis itu datang dengan sejumlah data yang cukup komplit, beliau menghindar. Saya anggap tidak berani menghadapi para aktivis itu, karena bisa dicurigai bahwa dugaan korupsi, dugaan KKN, dugaan penyalahgunaan uang negara itu sangat kental. Bisa kita bayangkan, saya sedikit ya memberikan juga opini. Bisa kita bayangkan berapa ribu triliun utang negara ini, sudah berapa yang dilego
Contohnya PLN. Sekarang PLN diinformasikan pada tanggal 30 mendatang ini listrik yang kapasitas 450 ya, 10 watt akan dijadikan 1300. Jadi sudah tidak ada lagi subsidi listrik kalau yang kita baca di media online ini. Kenapa? Ada kemungkinan karena pemerintah menumpuk utang di PLN juga. Belum utang luar negeri. Belum yang 7.000 triliun itu. Alasannya selama ini terhambatnya semua program dan lain sebagainya di Indonesia ini karena penanganan COVID-19. Keterbukaan tentang anggaran COVID-19 ini hampir tidak ada. Tidak ada pembahasan tentang berapa jumlah anggaran COVID-19 ini yang sudah diserap. Jangan-jangan utang-utang negara itu habis karena untuk menangani COVID-19 ini. Yang begitu besar anggaran yang habis, anggaran negara, utang negara begitu menumpuk. Alasannya penanganan COVID-19. Jadi wajar kalau banyak pihak menduga kuat bahwa ada mafia, ada korupsi besar dalam penanganan COVID-19 ini. Namun heran dia, ada apa dengan para penegak hukum ini? Mengapa KPK tidak bisa membaca, tidak bisa melihat adanya dugaan-dugaan dalam penanganan COVID-19 ini? BPK misalnya, dan beberapa lagi lembaga penegak hukum lainnya. Ada apa? Apakah ini ada unsur kong kali kong di dalam menjarah uang negara ini? Saya punya dugaan kuat seperti itu. Sehingga uang negara yang begitu banyak habis, utang yang menumpuk, pembangunan apa yang terjadi? Tidak ada. Kami tidak melihat adanya pembangunan yang cukup signifikan dengan tertumpuknya utang yang sampai 7.000 triliun. Belum utang-utang di sejumlah BUMN. Masya Allah. Bagaimana dengan pengelolaan negara ini? Baik, saya sambung lagi membacakan itu tadi. Bukan hanya menghambur-hamburkan anggaran negara. Menurutnya, pembiayaan untuk vaksin juga dijadikan alat pesta pora oleh garong dan maling. Pertanggungjawabannya tidak ada sampai detik ini. Dan itu kan jadi alat pesta pora dari garong-garong dan maling-maling. Jadi nggak pakai dugaan, ucap Noel. Noel mengatakan, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin sebagai salah satu yang paling berpengaruh terhadap adanya mafia vaksin tersebut. Yang memang dia pemainnya. Bagaimana dia tidak punya peran besar dalam mencopot jabatan Dr. Terawan, sudah banyak ngawurnya, ucapnya. Ia juga meminta kepada Presiden untuk segera mereshuffle menteri-menteri yang dinilai memiliki peran andil
dalam adanya mafia-mafia yang merugikan negara saat ini. Begitu kerasnya statement Pak Ketua Joman ini ya, luar biasa. Dan saya mengacungi jempol terhadap beliau ini. Kalau bisa saya berkata, bukan saya mau menyanjung-nyanjung Pak Ketua Joman ini ya. Saya mengamati selama ini, mulai dari pada saat beliau ngotot berperan dalam mensukseskan Pak Joko Widodo pada tahun 2019 itu, saya amati beliau ini memang termasuk orang yang objektif. Salah satu pendukung Jokowi yang memiliki cara pandang yang cukup objektif. Berbeda dengan para buzzer, sebagian besar para buzzer memandang sebelah mata aja, hanya mendukung babi buta tanpa objektif dalam melihat sesuatu permasalahan. Mengapa saya mengatakan Ketua Joman ini orangnya cukup objektif, cara pandangnya cukup netral juga ya. Bisa kita bayangkan beliau sekitar 1 bulan lalu menjadi saksi dalam perkara Pak Munarman yang didakwa selaku teroris ya, anggota teroris. Beliau menjadi saksi di pengadilan, saksi yang meringankan Pak Munarman. Dengan kesaksian beliau, ada kemungkinan keterkaitannya dengan beliau dicopot dari seorang komisaris di salah satu anak BUMN ya. Itu kan luar biasa. Walaupun kita tidak bisa memastikan alasan beliau dicopot hanya karena menjadi saksi itu. Namun beberapa hari setelah beliau menjadi saksi di pengadilan itu, akhirnya beliau dicopot. Beliau rela untuk menegakkan kebenaran. Walaupun di sisi lain ada pihak yang menganggap bahwa apa yang beliau lakukan itu tidak benar. Dan masih banyak lagi yang beliau lakukan yang cukup berimbang ya, yang cukup objektif. Termasuk ini, beliau mengungkap masalah dugaan mafia, dugaan korupsi yang luar biasa di tubuh Menkes atau pihak-pihak yang menangani COVID-19, terutama masalah vaksin dan lain-lain. Itu luar biasa menurut saya. Mungkin itu saja dulu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian para pemirsa
para sahabat, teman-teman, mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.